tidak pernah berkhianat dan tidak pernah terhadap agama Islam. Buang. Itu posisinya meninju begitu? Meninju, bukan menggebrak. Bukan menggebrak ya? Posisinya mengepalkan gitu ya? Mengepalkan dari atas ke bawah. Oke. Dan Kiai siapa? Yang Bondowoso almarhum ini sebelah kanan, Kiai Maksum. Itu semua yang hadir di situ ulama semua ya? Ulama, sama tokoh-tokoh pergerakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren, cadas. Ya sobat semuanya, kita ambil satu video lagi yang menarik pastinya, yaitu soal Prabowo marah-marah kepada ulama. Ini muncul kembali pengakuan Usama Hisham. Jadi Usama Hisham ini adalah anggota DPR. Nggak tahu masih ada nggak ya? Mungkin nggak lagi ya. Jadi ini saudaranya Ridwan Hisham dari Jawa Timur, tapi dulu kalau tidak salah Golkar. Tapi kita lihat nanti statusnya sebagai apa. Sepertinya ulama. Soal Prabowo marah-marah di depan ulama. Coba kita lihat ya. Suara Nasional beredar video pengakuan Usama Hisham, Prabowo marah di depan ulama. Sebelum saya bacakan, silakan isi polling ya yang saya buat baru untuk memperbandingkan antara tiga jagoan kita saat ini, yaitu Anies, Ganjar, dan Prabowo dalam aspek komitmen mau dan mampu memberantas korupsi. Untuk sementara waktu Anies ada 10 kilo yang voting ya, 10.000. Anies Baswedan 88%, Ganjar Pranowo 5%, Prabowo Subianto 7%. Masih unggul Anies Baswedan. Dan sementara rekomendasi agar kami mendukung siapa, 101 kilo yang voting, Anies Baswedan 88%, Ganjar Pranowo 5%, Prabowo Subianto 7%. Mengenai siapa yang akan Anda pilih sebagai presiden, itu tetap Anies ya. 141 kilo yang voting, Anies Baswedan 86%, Ganjar Pranowo 6%, Prabowo Subianto 8%. Jadi kalau seandainya pemilihan presiden itu hanya di antara subscriber atau penonton RH Channel, maka Anies Baswedan tinggal tunggu pelantikan. Tidak usah lagi pemilihan karena unggul telak dan mutlak ya. Oke, tapi coba kita lihat dan kita bacakan video yang beredar ini. Saat ini beredar pengakuan Ketua Umum Parmusi Usama Hisham, dia ke Parmusi ya, yang menceritakan kemarahan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto kepada ulama. Dengan nada suara tinggi ia memprotes pihak-pihak yang meragukan kualitas keislamannya, ibadahnya, kemampuannya mengaji dan menjadi imam sholat. Yang sangat mengejutkan, ia berbicara sambil meninju keras meja rapat di depan para ulama, kata Usama Hisham. Peristiwa itu sebelum Ijtima Ulama digelar pada 16 September 2018 ketika Dewan Penasihat Alumni 212 menggelar forum di Hotel Sultan Jakarta. Pertemuan itu digelar untuk menentukan calon presiden yang layak didukung dan kemudian akan disampaikan pada forum Ijtima Ulama. Usama menduga kemarahan Prabowo itu karena mengetahui ada ulama dan tokoh yang meragukan keislamannya. Dia pun mengakui bahwa dirinya adalah orang yang membuka pembahasan tentang tafsir pemimpin muslim yang harus diperjuangkan. Sebelum nantinya PA212 merekomendasikan nama ke Ijtima Ulama. Mungkin ada ulama, tokoh yang mempersoalkan keislamannya itu. Di PA212 itu sebelum dia, Prabowo datang, ulama yang mempersoalkan itu memang saya, ujar Usama. Ya, sahabat RH sekalian. Videonya mudah-mudahan kita dapat ya sambil cari-cari ya videonya ada atau tidak. Soal pemimpin Islam ya, saya termasuk orang yang menganut begini. Kepemimpinan itu tidak boleh hanya aspek duniawi saja, tapi juga ada aspek akhiratnya. Maka saya mengatakan tugas pemimpin Indonesia itu adalah
membawa sebanyak mungkin warga negara Indonesia masuk surga. Terkesan main-main ya, tapi itulah refleksi saya. Jadi no way untuk sekularisme atau sekularisasi, karena kehidupan dunia ini tidak bisa dibedakan, tidak bisa dipisahkan dengan kehidupan yang akhirat. At any time kita bisa mati. At any time kita bisa diambil nyawanya. Dan kemudian kita akan mengalami kehidupan yang kekal, abadi di sana. Karena itu, memilih pemimpin, kemudian mengabdi kepada negara, tidak korupsi dan tindakan-tindakan baik lainnya, itu adalah dimensinya dua. Memberikan kebaikan kepada negara ini dan sebagai tabungan bagi akhirat. Itu kalau saya sampaikan dari perspektif seorang muslim. Tapi saya kira sama, penganut agama lain juga berbuat tidak hanya karena hanya for the sake untuk negara, ya, tetapi juga untuk kepentingan akhiratnya kelak, sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Dan itu baik, itu yang membedakan antara negara Pancasila dan negara liberal atau negara komunis. Negara Pancasila tidak membedakan kehidupan dunia dan akhirat, tidak membedakan antara urusan agama dan urusan negara. Kita tidak sekuler. Jadi kepemimpinan kita adalah kepemimpinan tidak hanya dimensinya material tapi juga spiritual. Jadi karena itu tidak heran kalau kemudian negara ini negara yang sangat concern terhadap pemeluk-pemeluk agamanya. Harusnya begitu. Jadi kalau negara kemudian memusuhi pemeluk agamanya, wah gawat negara itu. Saya sambil bercanda mengatakan tugas pemimpin negara kita adalah sebanyak-banyaknya mengirimkan rakyat Indonesia atau warga negara Indonesia masuk surga. Biar keren nanti kita di surga. Secara bercanda demikian. Walaupun secara substantif saya tidak bercanda. Kalau kita seorang muslim dan kemudian kita berusaha untuk taat, berusaha untuk berefleksi hidup kita, tentu kita akan memikirkan kehidupan setelah mati. Kehidupan akhirat, kampung akhirat. Dan once kita terjebak pada kehidupan yang hina-dina di dunia atau berbuat banyak kesalahan, maka ketika nyawa sudah hilang dari badan, kesempatannya sudah tidak ada lagi. Jadi barangkali mereka-mereka yang sudah mendahului kita baru menyesal. Kenapa kemarin tidak memperjuangkan pemimpin yang adil, pemimpin yang bisa membawa kita ke surga. Pemimpin yang tidak hanya menciptakan surga dunia tapi juga mengantarkan kita pada surga akhirat. Jadi baldatun thayyibatun warabun ghafur sebagai sebuah negara, dan kita juga menjadi insan-insan yang taat beribadah, dan kita yakin bahwa dengan taat beribadah, dengan berbuat baik, kemudian Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rahmatnya, ya. Jadi kita masuk surga bukan karena amal ibadah kita semata, tapi karena rahmat atau kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang saya pahami. Nah, karena itu saya tentu tidak menolak ketika misalnya seorang ulama atau kelompok ulama cawe-cawe dalam memilih atau memberikan rekomendasi pemimpin atau siapa yang harus dipilih, karena itu adalah tanggung jawab dia. Soal menang dan kalah itu soal lain. Itu soal Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Tapi yang paling penting kita memberikan keberpihakan kita kemana. Nanti ditanya, Anda berpihak kemana? Anda menggunakan ilmunya untuk apa? Untuk sekedar mengejar kekuasaan, mencari kenikmatan duniawi, mencari uang, atau Anda menggunakan ilmu untuk memberikan kesadaran, memberikan atau memberitakan hal-hal yang baik dan yang semestinya harus diperjuangkan. Jadi sahabat era sekalian, saya tidak tahu konteksnya kenapa Prabowo marah. Tapi kemarahan yang baik kalau seandainya dia merasa tersinggung, digugat keislamannya, digugat pengetahuan agamanya, bagus. Tapi apakah iya pemimpin harus marah, dibegitukan? Toh kalau kita mau jujur, ya kita manusia yang terbatas, manusia yang memiliki kelemahan-kelemahan. Justru ketika ulama memperingatkan kita, mengingatkan kita, ya kita jangan marah, kita terima itu sebagai sebuah masukan. Toh kalau nanti diuji betul kan gawat nanti. Tiba-tiba ada ujian mengaji, ada ujian pengetahuan agama dan lain sebagainya.
Karena pada dasarnya kan tentu kompetisi politik kita itu tidak ingin mempermalukan, tetapi ingin memberikan kesempatan. Tapi sayangnya dengan presidensial threshold, kesempatan itu sering tidak diberikan kepada orang-orang yang sebenarnya lebih mampu untuk memimpin negeri ini, gitu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.